Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sukacita hari ini. Selamat tahun baru untuk kita semua. Saya percaya bahwa ada begitu banyak berkat Tuhan yang disiapkan bagi kita di tahun 2025 ini. Amin. Bersyukur sebagai kesaksian atas kebaikan Tuhan. Inilah tema yang akan kita renungkan bersama-sama. Mensyukuri berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersyukur sebagai kesaksian atas kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlukah seorang Kristen terus mengucap syukur kepada Tuhan? Perlukah bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan? Nah, saya rasa kita semua akan menjawab, tentu saja Bu Pendeta, sangat perlu bagi kita untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah sudah kita lakukan? Apakah kehidupan kita ini terus diliputi oleh rasa syukur kepada Tuhan? Nyatanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kadangkala hal bersyukur itu tidak bisa kita jadikan sebagai sebuah identitas kehidupan kita sebagai orang-orang kudus, sebagai umat kepunyaan Allah. Kadang kita tidak konsisten menjalani hidup anugerah Tuhan ini. Kadang bersyukur, tetapi kadang juga hidup dalam bersungut-sungut. Hidup bersungut-sungut tergantung pada situasi. Kalau kondisinya sedang baik-baik saja, ya bersyukur. Tetapi kalau pergumulan kehidupan banyak sekali, penderitaan, galau, ya kadangkala Bapak Ibu Saudara sekalian, justru kita hidup bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Nah karena itu, sebelum lebih jauh kita menapaki kehidupan kita di tahun 2025 ini, kita akan kembali memperbaharui kehidupan kita, bahkan memperbaharui pemahaman kita tentang pengucapan syukur melalui Mazmur 138 yang merupakan ungkapan syukur seorang Raja Daud. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pemazmur bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Ayatnya yang pertama perikop pembacaan kita. Daud menyampaikan syukurnya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Artinya, maksudnya bahwa seluruh kekuatan Daud, akal budinya, pemikirannya, dorongannya, keberaniannya dan perbuatannya dipersembahkan semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Dipersembahkan sebagai syukurnya kepada Allah. Kita perhatikan di ayat selanjutnya. Wujud syukur pemazmur dibuktikan dengan dia sujud ke arah baitnya yang kudus dan memuji-muji nama Tuhan. Oleh karena kasih setia dan segala janji Tuhan yang telah ia rasakan, bahkan yang telah ia alami. Nah, sekaligus kita melihat pemazmur menyatakan pada ayat-ayat selanjutnya bahwa syukur yang ia naikkan akan menjadi sebuah kesaksian besar bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Daud menyatakan bahwa kebaikan yang ia alami akan diketahui secara luas dan akan tersebar di seluruh bumi, dengan mengatakan bahwa bahkan raja-raja yang telah mendengar janji-janji dari mulut Tuhan, kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian telah dinyatakan bagi seorang Raja Daud dan dikenal secara umum. Daud berkesaksian bahwa semua raja di bumi ini akan bersyukur kepada Tuhan. Para raja
akan menyanyikan jalan-jalan Tuhan. Para raja akan menyanyi karena perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan selanjutnya, pemazmur menutup ucapan syukurnya dengan mengatakan bahwa Tuhan akan menyelesaikan apa yang membuat Daud khawatir. Bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala pekerjaan besar yang ia lakukan. Dan terakhir, pemazmur berkesaksian bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dari awal sampai selamanya. Kasihnya akan tetap abadi. Menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan Raja Daud, sekalipun dikelilingi oleh musuh-musuh, namun ia tidak pernah lupa untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti yang telah kita baca bersama dalam perikop pembacaan kita saat ini. Raja Daud melihat bahwa keajaiban-keajaiban Allah yang dibuat baginya jauh melampaui segala pergumulan yang ia alami. Jauh melampaui permasalahan dan musuh-musuh yang mengelilinginya. Nah, Daud menyadari bahwa tidak seorang pun yang luput dari pengawasan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang luput dari pengawasan Tuhan. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang dapat melakukan sesuatu tanpa campur tangan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Raja Daud senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Bukan saat ia berada di istana saja ia mengucap syukur kepada Allah. Tetapi pada saat musuh-musuhnya mengelilingi dia, ia tetap mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Bagi Daud, ucapan syukurlah yang dapat membuat hatinya damai, yang dapat membuat hatinya tenang dan bahagia. Nah, inilah kisah kehidupan dari seorang Raja Daud. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Kapan terakhir kalinya kita bersyukur kepada Tuhan? Ketika tadi pagi Bapak, Ibu, Saudara, kita bangun. Ketika tadi pagi kita bangun dan mendapati diri kita baik-baik saja. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melangkahkan kaki kita di tahun 2025 ini. Ketika kita tidak perlu lagi membayar oksigen yang kita hirup setiap saat. Ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, pasangan kita yang sudah memiliki pasangan, anak-anak kita dan lain sebagainya. Sudahkah semua itu kita mensyukurinya? Sudahkah kita melihat semua itu sebagai anugerah Tuhan yang harus kita syukuri? Atau kita menganggap semua itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebagai sesuatu hal yang remeh? Nafas kehidupan kita anggap bahwa ini sesuatu hal yang remeh, yang tidak perlu kita syukuri, yang merupakan perbuatan Tuhan, tetapi ya biasa-biasa saja. Kalau kita memegang pendapat seperti itu, tidak heran Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak tahu bersyukur. Tidak heran kalau dengan sekejap kita melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, karena itu, tetapi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita ingat bersama. Sebenarnya, salah satu identitas kita sebagai seorang pengikut Yesus Kristus
adalah hidup di dalam pengucapan syukur. Itu salah satu identitas kita, adalah hidup di dalam pengucapan syukur kepada Allah. Bersyukur bukan hanya berbicara soal memuji Tuhan. Nah, bahkan saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur ini merupakan sebuah kata yang gampang sekali kita ucapkan, namun terkadang sulit sekali untuk kita berlakukan. Apalagi ketika keadaan di sekitar kita tidak memungkinkan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika di sekeliling kita baik-baik saja, saya rasa tidak ada masalah. Pasti kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, tetapi pertanyaannya, bagaimana ketika keadaan di sekeliling kita sedang tidak baik-baik saja? Bagaimana kalau badai kehidupan menghantam kita? Ada kekecewaan yang kita rasakan. Bagaimana ketika kita ada di tengah-tengah orang-orang yang siap untuk menjatuhkan kita? Masih maukah kita mengucap syukur kepada Allah? Masih mampukah kita mengucap syukur kepada Allah? Itu pertanyaannya. Karena kalau baik jika ada anta, ya saya rasa mudah bagi kita untuk mengucap syukur. Tetapi bagaimana kalau keadaan kita di sekeliling kita sedang tidak baik-baik saja? Masih bisakah kita mengucap syukur? Masih mampukah kita mengucap syukur? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita meneladani apa yang dilakukan oleh Daud di dalam perikop pembacaan kita. Di awal ia mengungkapkan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Ini di ayatnya yang pertama. Nanti di ayatnya yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, baru Daud mengungkapkan permohonan. Baru ia mengungkapkan keluhan-keluhannya kepada Tuhan. Nah, kita pun diingatkan untuk memiliki iman seperti Raja Daud. Nah, jika kita berdoa yang diutamakan adalah keluhan, yang diutamakan hanya permohonan, bukan ucapan syukur, tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sedang memperalat Tuhan. Menjadikan Tuhan sama seperti berhala. Nanti tersandung, nanti ada kekecewaan, nanti ada sakit hati, baru mau datang kepada Tuhan. Hanya karena sebuah kebutuhan, hanya karena membutuhkan bantuan Tuhan, baru kita mau datang kepada Tuhan. Hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sama saja kita menyamakan Tuhan seperti seorang dokter. Kapan kita datang kepada seorang dokter? Kita akan datang kepada dokter, meminta bantuan dokter kalau kita sedang sakit. Selesai diperiksa dokter Bapak Ibu Saudara, nah kasihkan miki obat, kita bayar, lalu kita pulang. Selesai urusan. Tidak ada lagi relasi, tidak ada lagi hubungan kita dengan si dokter. Kecuali kalau suami atau istri tak dokter, ya pasti akan terus ada hubungan, akan terus ada relasi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu bukan dokter. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Ia memiliki kuasa untuk menyembuhkan bahkan menyelamatkan kita. Nah, karena itu pemazmur mengajak kita sekalian untuk bersyukur terlebih dahulu sebelum kita mengungkapkan segala masalah-masalah yang kita hadapi. Sesungguhnya kita tidak perlu khawatir. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang-orang yang paling berharga. Segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi, Bapak Ibu Saudara sekalian, di hadapan Tuhan.
Karena itu sekali lagi, mari kita memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Ketika kita memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, maka ucapan syukurlah yang akan mengawali seluruh perjalanan kehidupan kita di tahun 2025 ini. Bahkan ketika kita memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, maka apapun yang terjadi di sekeliling kita, kita akan mampu terus mengucap syukur kepada Tuhan. Sebagai identitas kita, sebagai orang-orang yang percaya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tanamkan dalam hati kita bahwa salah satu identitas saya, salah satu identitas kita sebagai pengikut Yesus Kristus adalah hidup di dalam pengucapan syukur. Saya mau bertanya dulu, bagaimana kira-kira perasaan tak Bapak Ibu Saudara kalau pemberian kita tidak dihargai oleh orang lain? Kecewa, kita akan sakit hati. Demikian juga yang akan dirasakan oleh Tuhan. Segala yang baik Tuhan sudah berikan kepada kita, lalu kita lupa mengucap syukur. Saya rasa kita semua tahu Tuhan pasti akan kecewa. Karena itu sekali lagi, mari kita hidup di dalam pengucapan syukur. Lalu bagaimana caranya mewujudkan syukur itu agar menjadi sebuah kesaksian di tengah-tengah dunia ini? Seperti salah satunya seperti yang dilakukan oleh Raja Daud di dalam perikop pembacaan kita, yaitu lagi-lagi saya akan mengungkapkan yang namanya persekutuan. Tidak menjauhkan diri kita dari undangan Tuhan untuk terlibat di dalam persekutuan di rumah Tuhan yang kudus, seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari mulailah sekarang kita membangun relasi kita, hubungan yang baik kita dengan Tuhan sebagai wujud rasa syukur kita kepadanya. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk membangun relasi kita dengan Allah dengan cara terus membangun persekutuan seperti ini. Kalau di tahun 2024 tangka-tangkan ki ikut persekutuan, malas ki ikut persekutuan, kesempatan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian berkomitmen di hadapan Tuhan untuk rajin mengikuti persekutuan-persekutuan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukurlah dalam segala peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Dengan ucapan syukur akan menjadi sebuah kesaksian di tengah-tengah dunia ini bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia kepadanya. Bukankah lebih baik kita hidup dalam pengucapan syukur daripada kita hidup di dalam keluhan-keluhan? Bukankah lebih damai? Bukankah kita akan merasakan bahagia ketika kita hidup di dalam pengucapan syukur Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena itu sekali lagi, kalau kita merindukan kebahagiaan, kalau kita merindukan damai sejahtera dan sukacita, kuncinya hanya satu. Hiduplah di dalam pengucapan syukur. Amin. Amin. Sebentar kita akan melaksanakan sakramen baptisan kudus untuk ketiga anak kekasih kita. Para orang tua, para saksi baptis, para keluarga, bersyukurlah ketika Tuhan menitipkan anak dalam rumah kita. Banyak orang di luar sana yang merindukan kehadiran seorang anak dalam keluarganya, tetapi Tuhan belum kasih. Bersyukur, sekali lagi bersyukurlah ketika ada titipan anugerah Tuhan yang luar biasa melalui kehadiran anak-anak kita di dalam keluarga kita. Dan wujudkan syukurmu itu dengan mendidik mereka ke jalan yang benar. Sehingga kelak ketika mereka dewasa,
Mereka mengenal Kristus dan hidup takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Roh Kudus memampukan kita untuk memahami firman yang telah kita dengar dan renungkan bersama pada saat ini. Amin.